Peristiwa kebakaran terjadi di RT 30, Kelurahan Sebengkok, Tarakan, Kalimantan Utara, Senin dini hari. Dua rumah milik warga yang berada di kawasan padat penduduk ludes dilalap di jago merah. Nampak kobaran api dengan cepat membesar hingga membuat panik warga sekitar lantaran khawatir api merembet ke bangunan lainnya. Warga pun berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam kebakaran dari PMK Tarakan yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Api pun baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Menurut warga, kobaran api pertama kali berasal dari salah satu rumah. Tidak ada terdengar ledakan, namun tiba-tiba api membesar dan meluluh lantahkan dua bangunan rumah. Berapa rumah, Pak? Ada dua rumah. Setelah saya balik begini, saya lihat sudah api. Sudah di atas bangunan begini. Besar memang saya. Sudah besar. Lari saya datang ke situ. Ternyata api itu sudah, dalam rumah itu sudah api semua. Hingga kini, petugas masih menyelidiki pemicu kebakaran. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Sebuah rekaman video amatir warga memperlihatkan dua kendaraan rusak tergeletak di tengah area perkebunan warga di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kejadian bermula saat minibus jenis Elf mengalami remblong hingga menabrak mobil pickup dan terjun ke jurang sedalam 5 meter. Alhasil kedua mobil ini pun hancur di tengah perkebunan warga. Jadi kecelakaannya disebabkan oleh remblong. Nah, ini kemungkinan karena jalanan yang menurun. Jalanan menurun dan kendaraan dari kendaraan Elf-nya itu terjadi remblong. Kendaraan yang terlibat ada dua, satu Elf sama satu pickup. Nah, untuk korban yang terlibat ada 12, keterangannya 1 luka berat dan 11 luka ringan. Kini korban luka tengah dalam perawatan di Puskesmas Batur, Banjarnegara. Sementara polisi masih mendalami penyebab kecelakaan dan mengimbau agar warga lebih peka dengan kondisi rem kendaraan, khususnya berhati-hati ketika melewati kawasan jalan yang curam dan terjal. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novin, iNews melaporkan. Perayaan Tahun Baru di berbagai daerah berjalan meriah. Liburan pantai masih jadi destinasi favorit di libur akhir tahun. Warga korban gempa di Sumedang mengungsi ke tenda darurat. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di hari yang spesial kali ini, di hari pertama tahun baru 2024. Selamat tahun baru pemirsa. Selamat tahun baru pemirsa, ini hari Senin, ya kan? Hari Senin ya. Kita memulai tahun di hari Senin. Meski banyak yang ngantuk, kita harus tetap semangat menyemangati pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali saya Pram Senjaya pemirsa dan rekan saya. Saya Ayah Dupus pemirsa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang kali ini. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan antara warga dan kawanan pengendara motor terjadi jelang pergantian tahun baru. Ya, kedua pihak saling serang menggunakan petasan, diduga dipicu kekesalan warga karena suara bising knalpot motor. Warga dan sejumlah pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan saling serang dengan menggunakan petasan. Peristiwa ini terjadi jelang pergantian tahun baru 2024 di Jalan Gunung, Bawakaraeng. Menurut saksi mata, kericuhan diduga dipicu kekesalan warga karena suara bising knalpot brong yang digunakan para kawanan pengendara motor. Aksi saling serang dengan menggunakan petasan membuat suasana cukup mencekam hingga membuat pengendara lain memutar arah. Hingga akhirnya aparat kepolisian datang dan membubarkan massa. Polisi juga mengamankan beberapa orang yang diduga memprovokasi kericuhan. Tadi memang ada, jadi saling melempar petasan.
antara mereka bermain atau mereka, tapi ternyata setelah didatangi TKP mereka bukan perang antar kelompok, mereka hanya saling baku lempar petasan. Usai membubarkan massa, petugas terus berjaga untuk mengantisipasi serangan susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, malam pergantian tahun 2023 ke 2024, pihak pengelola kawasan Monumen Nasional atau Monas menggelar Festival Jakarnaval. Festival ini diisi dengan video mapping Monumen Nasional serta panggung hiburan dan pesta kembang api. Sama seperti malam pergantian tahun sebelumnya, ribuan orang memadati kawasan Silang Monas, Jakarta. Namun, ada yang berbeda pada acara kali ini, yaitu acara yang bertemakan Jakarnaval. Terdapat video mapping Monas yang kekinian dan juga ada panggung hiburan yang memanjakan para pengunjungnya. Tepat di malam pergantian tahun, pesta kembang api pun terlihat meriah. Banyak sih, ada kembang api, video mapping, ada live musik tadi. Ada panggung hiburan. Iya, panggung hiburan juga. Terus tadi kesini naik apa? Kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Kita naik busway tadi. Naik kendaraan umum ya? Iya. Terus ini kan sudah pergantian tahun ya. Apa harapannya di tahun 2024? Harapannya semoga yang baik-baik lah buat keluarga. Usai merayakan pesta tahun baru, warga kemudian membubarkan diri karena pihak pengelola Monas hanya membuka gerbang hingga pukul 1 dini hari. Dari Jakarta, Denhel Bisa Jambati, iNews melaporkan. Sementara di Bali, pemirsa, perayaan tahun baru juga berjalan meriah. Ditandai dengan ribuan tembakan kembang api di atas langit Garuda Wisnu Kencana. Ribuan wisatawan juga memadati kawasan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Detik-detik hitung mundur memasuki tahun 2024 di kawasan Garuda Wisnu Kencana di Desa Ungasan, Kuta Selatan Badung juga berlangsung meriah. Tepat pukul 00, langit Pulau Bali diramaikan dengan atraksi 8.888 kembang api. Jumlah tembakan kembang api tersebut bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari pesta kembang api di kawasan pantai Kuta lainnya. Terlebih, pesta kembang api diluncurkan di latar belakang patung Garuda Wisnu Kencana yang menambah kesan eksotis. Sebelum pesta kembang api, wisatawan disuguhkan sejumlah hiburan, mulai dari kesenian tradisional hingga penampilan sejumlah band papan atas tanah air. Karena di sini ada pesta kembang api terbesar di Bali, ada 8.888 shoot terbesar di Bali. Ya, gimana sih tadi, apa sih yang paling spektakuler dari kembang api itu? Sangat meriah karena di backgroundnya ada DJ juga, di samping itu juga bintang tamunya juga yang lainnya spektakuler juga. Ribuan wisatawan juga memadati kawasan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Wisatawan luar maupun dalam kota terus berdatangan merayakan malam pergantian tahun. Banyaknya pengunjung membuat jalan Asia Afrika macet parah. Meski demikian, petugas kepolisian juga menyediakan pos keamanan di tengah kawasan Asia Afrika untuk pengamanan pergantian tahun. Bahkan semakin malam, kawasan Asia Afrika semakin ramai dikunjungi wisatawan. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah dari Jakarta dan Bali, pemirsa, kita beralih ke wilayah Yogyakarta, di mana 15.000 lebih pengunjung merayakan malam peringatan tahun 2024 di Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Tidak hanya panggung hiburan yang menampilkan beberapa musisi lokal dan nasional, terdapat pula karya seni instalasi dan beragam sajian kuliner ala kota Yogyakarta. Perayaan malam pergantian tahun, ribuan masyarakat tampak mengunjungi Taman Wisata Candi Prambanan. Di momen pergantian tahun 2023 ke tahun 2024 ini, Taman Wisata Candi Prambanan menggelar perayaan tahun baru bertajuk Suara Prambanan. Para pengunjung dapat menikmati senja berlatar Candi Prambanan dengan bermain layang-layang,
panggung hiburan oleh beberapa musisi lokal dan nasional, pameran karya seni instalasi, dan beragam sajian kuliner ala Yogyakarta. Berarti untuk kesini tuh udah jelas mau nonton Sheila on 7 ya? Betul, sama Bentuk Aji. Kesannya ini pertama kali ya untuk aku di sini, gokil sih, keren banget. Jujur aku belum pernah tahun baruan sambil nonton konser, terus kayak pengen nyobain sekali-sekali nonton konser pas tahun baruan, dan kebetulan ada di Prambanan yang excited ya seru. Konsepnya adalah namanya Suara Prambanan, dalam artian di sini adalah kami ingin membuat sesuatu yang membuat masyarakat Yogyakarta bangga. Jadi line up-nya itu benar-benar semuanya Yogyakarta. Everything yang ada di sini semua dari Yogyakarta. Tiketnya lebih kurang ada 15.000. Jadi malam ini mungkin ada 15.000 orang yang hadir di Prambanan ini. Sebelumnya, peningkatan kunjungan Candi Prambanan pada momen libur Nataru, kunjungan wisatawan di Candi Prambanan naik dari hari-hari biasanya hingga 17 juta pengunjung sehari. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tidak hanya dengan berpesta menyambut pergantian tahun baru 2024 di Masjid Al-Akbar Surabaya, ribuan umat muslim menyambut tahun baru 2024 dengan menggelar doa dan sholawat bersama. Dipandu oleh ulama Jawa Timur, warga khusyuk bersolawat bersama Forkopimda Jawa Timur. Kegiatan ini juga dihadiri Kiai Haji Ali Masuri, Gubernur Jawa Timur, Kapolda dan Pangdam 5 Brawijaya. Dengan bersalawat dan doa bersama diharapkan bangsa Indonesia dijauhkan dari mara bahaya dan bencana alam. Hari ini kita berada pada tahun politik, maka membangun suasana yang aman, damai, kondusif menjadi penting. Maka untuk memperingati atau merayakan pergantian tahun, perayaan pergantian tahun, saya mohon kepada semuanya merayakannya secara sederhana. Jangan melakukan sesuatu yang kemudian bisa memicu munculnya sesuatu yang tidak kita harapkan.